sore. Terima kasih atas waktu adik-adik sudah meluangkan waktu di sini karena mereka akan mengobservasi adik-adik dalam kegiatan menulis. Kegiatan menulis ya. Nanti karena mereka di sini akan membawakan materi tentang menulis teks deskripsi. Dengan tujuan yaitu peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan jelas dan terperinci. Dan sebentar kakak mereka akan menampilkan sebuah video, lalu adik-adik menonton. Setelah menonton, adik-adik kakak akan menjelaskan materinya itu, lalu adik-adik akan menuliskan teks deskripsi. Sudah siap? Sudah. Oke. Sekarang kakak akan membuka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ibu Celia Haiti SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi menulis teks deskripsi. Bagaimanakah langkah-langkah menulis teks deskripsi? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita lihat video berikut ini. Ini buku kuno. Sepertinya di sini ada penjelasan tentang perang itu. Mari kita lihat. Semuanya hancur. Bagaimana cara mendeskripsikannya kepada raja? Saya bingung. Gampang, Pangeran. Pertama, kita deskripsikan dulu latarnya. Kemudian, baru kita deskripsikan korbannya. Saya akan bantu Pangeran. Nah, dari video tadi kita lihat ternyata sang pangeran kebingungan bagaimana mendeskripsikannya kepada raja. Yuk kita bantu. Untuk menyajikan teks deskripsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan secara tulisan. Pada video kali ini kita akan membahas teks deskripsi dalam bentuk tulisan. Adapun langkah-langkah menulisnya, yang pertama menentukan topik apa yang akan kita tulis. Yang kedua, mendata objek yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah tulisan teks deskripsi. Kita mulai dengan topik. Pada video tadi, prajurit mengusulkan dua topik untuk dideskripsikan, yaitu suasana dan korban perang. Pada video ini kita akan coba mendeskripsikan suasana setelah perang. Selanjutnya, kita data objek yang akan kita deskripsikan. Pada latar ini, objek yang akan kita deskripsikan. Yang pertama ada api. Kemudian kita lihat pula di sini ada beberapa pepohonan yang hangus. Lalu ada alat-alat perang yang digunakan yang bentuknya sudah hancur. Maka kerangka karangannya bisa kita tulis seperti ini. Selanjutnya, kerangka karangan yang tiga ini dapat kita kembangkan menjadi 3 paragraf atau lebih dengan cara membuat kalimat rincian dari setiap ide-ide pokok yang ada pada kerangka karangan. Nah, ketika akan menulis jangan lupa strukturnya ya, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Selanjutnya, kerangka karangan tadi kita kembangkan seperti
contoh berikut ini. Bagaimana? Mudah bukan menulis teks deskripsi? Selamat mencoba, semangat menulis, semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik sudah menonton? Sudah simak dengan baik? Sudah. Oke, sekarang perhatikan kakak akan menjelaskan tentang materi menulis teks deskripsi. Jadi menulis teks deskripsi itu merupakan kegiatan menulis yang bertujuan untuk menentukan suatu objek. Jadi kita menuliskan teks deskripsi ini supaya pembaca itu seolah-olah mereka dapat merasakan, melihat, mendengar apa yang kita deskripsikan. Jadi objek yang kita deskripsikan itu bisa berupa hewan, bisa berupa orang, manusia, bisa berupa suasana, dan bisa berupa tempat. Jadi struktur dalam menyusun teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama itu identifikasi. Itu bagaimana kita menjelaskan tentang objek yang kita deskripsi. Yang kedua itu struktur bagian. Itu kita menjelaskan ciri-ciri dari objek yang kita deskripsi. Dan yang ketiga penutup itu kita membuat kesimpulan atau kesan dari apa yang kita deskripsi. Sudah paham? Sudah. Oke. Di sini kakak akan memutar sebuah video. Apakah ada yang sudah pernah ke Tanjung Kajihulu? Sudah? Sudah pernah ke sana? Sudah. Nah, di sini kakak akan menayangkan sebuah video yang ada pemandangan di Tanjung Kajihulu, terus adik-adik mendeskripsikan. Bisa? Ya, oke.
tadi tuh menonton videonya di mana? Di Tanjung Kaju. Videonya di Tanjung? Tidak. Tidak. Sudah menonton, sudah mendengarkan penjelasan dari Mama dari Dok. Jadi sekarang adik-adik akan menuliskan teks deskripsi. Adik-adik mendeskripsikan sesuai dengan video yang dari nontonnya itu di Pantai Kaju. Oke, sekarang sudah menonton, jadi sudah nyimak yang baik toh. Tidak. Sekarang tulis sesuai dengan apa yang sudah jelaskan tadi. Sesuai dengan strukturnya ya. Dari identifikasi, kemudian struktur bagian dan penutup. Jadi kita mendeskripsikan pemandangan di Tanjung Kaju. Sekarang silakan kakak akan membagikan antaranya. Lalu adik-adik akan menuliskan, mendeskripsikan dari Pantai Kaju dulu. Sekarang ada menulis ya, nanti kakak putar lagi ya videonya. Bung, dekat, tulis dekat. Tulis aja, tulis tulis pakai saja. Sering omongan Tulis aja, tulis aja. Pura-pura tulis aja. Tidak. Kau mau balikin? Balikin tadi kamu. Yang tadi kau tulis. Ah, itu kan. Tulis ya? Balik, tulis lagi. Balik, yang bila Pak? Apa tuh? Adik-adik sudah selesai menulis? Sudah. Oke, sekarang dikumpulkan ya, kakak mereka akan periksa. Apa? Yang adik-adik ini kakak sudah periksa pekerjaan dari adik-adik sekarang. Kakak ingin akan membagikan kembali pekerjaan yang adik-adik mengerjakan. Sekarang kakak ingin membagikan. Oke, sekarang perhatikan di pekerjaan adik-adik ya. Nah, di dalam menulis deskripsi tadi kakak sudah menjelaskan ada 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi, struktur bagian, dan penutup. Sekarang kakak minta satu orang untuk membacakan di bagian identifikasi. Tanjung Kaju Hulu adalah salah satu tempat wisata alam yang terletak di Kabupaten Sika, Pulau Flores. Tempat ini terkenal dengan mengadakan laut yang luas dan berbukitan hijau yang memanjangkan
mata Tanjung Kajubulu menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian. Tanjung Kajubulu memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Dari atas bukit terlihat hamparan laut biru yang luas berpadu dengan garis pantai yang melengkung indah. Air laut tampak jernih dan berkilau saat terkena cahaya matahari. Di sekitar Tanjung terdapat perbukitan hijau yang dipenuhi rumput dan pepohonan kecil. Udara di tempat ini terasa sejuk dan segar, jauh dari kebisingan kota. Angin yang bertiup perlahan menambah kenyamanan bagi para pengunjung. Penutup, Tanjung Kajubulu merupakan tempat wisata yang sangat indah dan menegangkan. Keindahan laut, perbukitan, dan suasana alamnya menjadikan tempat ini cocok untuk melepas penat dan menikmati keajaiban alam. Adik-adik kan sudah mengerjakan, kemudian adik-adik sudah membaca sesuai dengan strukturnya. Kalau tadi adik-adik mendeskripsikan tentang apa? Pantai Tanjung Kajubulu. Jadi adik-adik sudah membaca sesuai dengan strukturnya. Nah, jadi yang struktur yang pertama itu kan identifikasi. Itu kita menjelaskan terkait dengan objek yang kita deskripsikan, Itu seperti Tanjung Kajubulu adalah salah satu tempat wisata alam yang terletak di Kabupaten Sika, Pulau Flores. Tempat ini terkenal dengan pemandangan laut yang luas dan perbukitan hijau yang memanjakan mata. Jadi itu menjelaskan secara luas tentang Tanjung Kajubulu terletak di mana. Jadi itu termasuk ke dalam bagian identifikasi, yaitu struktur yang pertama. Yang kedua, adik-adik menulis deskripsi bagian, yaitu di mana kita mendeskripsikan ciri-ciri dari Pantai Kajubulu tadi, yaitu ada dari atas bukit terlihat hamparan laut biru yang luas berpadu dengan garis pantai yang melengkung. Indah, air laut tampak jernih dan berkilau saat terkena cahaya matahari. Jadi kita mendeskripsikan dari Pantai Tanjung Kajubulu. Dan yang ketiga itu penutup. Jadi kita memberikan kesimpulan, yaitu ada menulis Tanjung Kajubulu merupakan tempat wisata yang sangat indah. Keindahan laut, perbukitan, dan suasana alam yang menjadi tempat ini cocok untuk melepas penat dan menikmati keajaiban alam. Jadi berarti adik-adik sudah paham sesuai dengan kakak menjelaskan strukturnya tadi. Sudah paham toh? Sudah. Nah sekarang tadi kan kakak mereka sudah periksa tulisan dari adik-adik tentang mendeskripsikan Pantai Kajubulu. Jadi sekarang perhatikan pekerjaannya masing-masing ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi di dalam kita untuk kita menulis, apa saja kita menulis sesuatu, kita harus memperhatikan tanda baca, kemudian huruf kapital. Jadi setelah itu di akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda baca, yaitu titik. Jadi tadi kakak mereka sudah melihat bahwa adik-adik sudah menulis dengan cepat, dengan bagus, hurufnya juga rapi. Hanya adik-adik lupa penempatan tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma. Jadi harus perhatikan baik-baik kalau kita dalam menulis toh. Ya, setelah itu penempatan huruf kapital, yaitu biasa digunakan di awal kalimat. Itu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian ada nama tempat, yaitu Tanjung Kajubulu tadi ada yang menulis huruf besar, ada yang menulis huruf kecil. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita tulis itu ya. Jadi kita harus memperhatikan tanda baca, kemudian apa lagi tadi? Huruf kapital. Dan di akhir kalimat itu harus menggunakan tanda baca, yaitu titik itu di akhir kalimat. Jadi itu saja adik-adik. Nah, nanti selanjutnya kalau sudah itu sih. Nah, tadi kan adik-adik sudah memperhatikan apa yang saya
Kakak jelaskan tadi, di dalam menulis kita harus memperhatikan tanda baca, huruf kapital, penempatan tanda bacanya. Sekarang lihatlah di pekerjaan adik-adik tadi, menulis teks deskripsi, yaitu ketika judul tadi, perhatikan lagi ya. Di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar, ya perhatikan. Kemudian ada tanda baca, ada akhir kalimat harus ada tanda titik. Dan sekarang perhatikan. Ya, ini benar. Di awal kalimat harus menggunakan huruf besar. Ya, nama tempat. Sudah benar. Penempatan tanda baca ya. Ini harus di akhir kalimat harus tanda titik ya. Harus tanda titik di sini. Tanda titik. Kalau tanda titik ya. Oke. Ini juga di akhir ada tanda titik. Ya. So. Oke, sudah? Sudah. Oke, sekarang kumpulkan lagi ya. Oke, jadi adik-adik sudah menulis ulang sesuai dengan apa yang dijelaskan, apa yang diperbaiki tadi. Adik-adik sudah menuliskan ulang toh. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Atau Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini, tentang menulis teks deskripsi. Jadi menulis teks deskripsi itu kita mengobservasi atau melihat objek yang kita lihat atau kita deskripsikan. Jadi strukturnya tadi ada berapa? Ada 3 toh? Ya. Ada apa yang pertama? Identifikasi. Yang kedua struktur bagian. Dan yang ketiga toh penutup. Ya. Terima kasih adik-adik. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja.